Ya, sekarang kita mau bahas dulu jarak titik. Nah, jarak titik itu bisa titik ke titik, titik ke garis, atau titik ke bidang. Nah, contohnya kubus ABCDEFGH rusuknya 6 cm. Ya, kita gambar. Pertanyaannya itu semua ya. Ada A ke B, A ke C, A ke G, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau A ke B, jarak A ke B berarti itu sama dengan ruas garis AB. Sehingga kalau itu adalah ruas garis AB, berarti jarak A ke B adalah 6 cm. Lalu jika jarak A ke C, berarti A ke C itu adalah diagonal sisinya. Sehingga diagonal sisi kubus itu adalah 6 akar 2. Rumusnya kan rusuk akar 2 ya. Nah, lalu yang C, A ke G. Kalau dilihat A ke G itu adalah diagonal ruangnya, sehingga diagonal ruang kubus adalah rusuk akar 3, atau berarti jawabannya di situ adalah 6 akar 3. Lalu gimana kalau yang mulai jarak ke garis A ke garis BF? A ke garis BF itu berarti kita cari tegak lurusnya. Ya, berarti tegak lurusnya adalah jarak dari A ke B. Di sini kelihatan siku-sikunya, berarti kan di sini ya. Ini A, ini BF, berarti jaraknya itu siku-sikunya di sini. Nah, berarti jaraknya A ke BF itu adalah 6 cm. Lalu gimana kalau A ke CG? A ke CG, CG itu sini. Nah, ingat ini kan A berada di bidang bawah, sedangkan CG itu di bidang yang sisi kanan ini. Nah, karena dua bidang ini ABCD dengan BCGF itu adalah siku-siku, maka jarak A ke CG ini, garis AC ini juga siku-siku. Nah, berarti jaraknya A ke CG itu adalah AC. Seperti itu. Ya. Lalu kalau A ke DG, A ke DG. DG itu adalah sisi di belakang. Ya, A itu dia di sisi depan, bisa kita bilang ABF ya. A kan bisa di sini. Kalau perbandingannya tadi sama DG itu kan di belakang. Berarti jaraknya ya AD, cukup AD, karena jarak A ke D itu sudah tegak lurus. Ingat ya, dua bidang kalau sama-sama bisa dilihat tegak lurusnya, ya toh, berarti garis itu juga tegak lurus gitu. Ya. Lalu berarti A ke DG tadi adalah AD, AD itu adalah rusuknya 6 cm. Lalu bagaimana kalau A ke DC GH? A ke DC GH. DC GH berarti ini sama ya, A ke bidang belakang sama, berarti ini adalah AD. Lalu kalau A ke BDHF, BDHF itu kan berarti dia bidang diagonal yang di sini ya. Nah, berarti tegak lurusnya ya di sininya, di setengah diagonal sisinya. Karena ingat, diagonal sisi kubus itu juga saling tegak lurus. Makanya kita bisa langsung ngambil di tengah-tengah. Nah, lalu yang mulai agak susah adalah ini, C ke BDG. Berarti titik C dengan segitiga BDG. Nah, mau nggak mau, kalau seperti ini kita harus gambar ya. Ini sudah aku gambar pakai bolpen warna-warni, jadi semoga bisa jelas ya. Gambar segitiganya itu yang pakai bolpen warna merah. Lalu kita tarik garis diagonal EC, karena kan pertanyaannya C terhadap segitiga BDG. Nah, lalu kita juga tarik dari titik G ini ke tengah-tengah sini, karena ini kan diagonal nih persis tengah-tengahnya, kita tarik tengah-tengahnya. Nah, lihat segitiga OCG ini pasti siku-siku di sini, karena AC itu di bidang dasar ABCD dan CG itu di bidang yang samping kanan. Itu karena dua bidangnya tegak lurus, maka garis yang berada di situ juga saling tegak lurus. Nah, lalu ini EC ini tembus kan, menembus bidang segitiga ini, itu juga dia pasti tegak lurusnya di sini. Sehingga kita bisa pakai segitiga OCG, lalu bisa pakai rumus ini, perbandingan luas segitiga. Karena luas segitiga bisa dikatakan setengah alas kali tinggi di sini, atau setengah alasnya yang ini OG, atau tingginya yang CX, seperti itu. Makanya bisa dicari. Ini cara panjang. Kalau cara cepat, kalau kamu lihat titik C ini lebih dekat sama segitiganya, bidangnya. Sehingga kalau lebih dekat berarti itu adalah jaraknya adalah sepertiga diagonal ruangnya. Diagonal ruang dari EC ya. Nah, kalau yang
J itu kan E ke BDG. E ke BDG ini kan kalau kelihatan ini kan lebih jauh ya. Kalau ini kelihatan ya perbandingannya. Nah, kalau cara cepatnya berarti 2/3-nya. Nah, nanti kalau kamu mau nyari jarak E ke BDG pakai cara panjang, setelah kamu cari ini, nanti kan udah ketemu CX ya, tinggal dikurangkan aja. Karena kita kan tahu diagonal ruangnya berapa. Seperti itu. Ini yang paling gampang dulu ya. Jarak antara titik ke titik, jarak titik ke garis, sama jarak titik ke bidang. Gitu. Ini subbab pertama. Nanti besok bisa jarak garis ke garis, garis ke bidang, atau nanti juga bidang ke bidang. Seperti itu. Itu pembahasan tentang jarak. Intinya adalah kalau kamu mau mencari jarak, harus selalu cari yang bagian tegak lurusnya. Oke, kalau belum paham, nanti bisa tanya aku ya.